Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku sekalian yang dirahmati Allah, tak kala Allah Subhanahu wa taala hendak menciptakan Adam alaihi salam, Dia mewahyukan kepada bumi, sesungguhnya aku akan menciptakan makhluk dari permukaanmu. Di antara mereka akan ada yang mentaatiku dan ada pula yang mendurhakaiku. Barang siapa mentaatiku, maka aku masukkan dia ke dalam surga, dan barang siapa mendurhakaiku, maka akan aku masukkan dia ke dalam neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril ke bumi untuk mengambilkan segenggam tanah darinya. Setelah Jibril mendatangi bumi, baru hendak digenggam akan tanah, maka bumi gemetar yang sangat hebat. Maka dengan izin Allah, bumi dapat bicara. Bumi bersumpah kepada Jibril dengan berkata, "Demi Allah, aku berlindung kepada keagungan Allah yang telah mengutusmu agar engkau tidak mengambil sesuatu dariku yang akan menjadi bagian neraka. Aku takut dijadikan khalifah di atasku, karena aku sangat takut berbuat durhaka kepada Allah, Tuhan sekalian alam." Karena ucapan tersebut, malaikat Jibril tidak jadi mengambil apapun dari bumi, dan dia kembali kepada Tuhannya seraya berkata, "Wahai Tuhanku, Engkaulah yang maha mengetahui. Bumi telah berlindung kepadamu dariku dan menyumpahiku dengan keagunganmu. Aku merasa segan mengambil sesuatu darinya." Atas kejadian ini, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada malaikat Mikail untuk datang ke bumi dan mengambil segenggam tanah darinya. Bumi pun bersumpah kepadanya dan mengatakan seperti yang ia katakan kepada Jibril. Maka Mikail pun meluluskan sumpah bumi dan dia tidak mengambil apapun darinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada malaikat Israfil untuk mengambil segenggam tanah dari bumi. Hal yang sama juga terjadi seperti malaikat Jibril dan Mikail. Bumi itu juga menyumpahi malaikat Israfil, maka malaikat Israfil pun juga tidak mengambil tanah dari bumi dan kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah mengutus malaikat Israel, maka turunlah malaikat Israel ke bumi dan mengertaknya dengan serangan. Maka bersama Israel ini si bumi berguncang keras. Israel terus mengulurkan tangannya kepadanya. Akhirnya bumi juga bersumpah kepadanya dan mengatakan seperti yang telah dikatakan kepada 3 malaikat sebelumnya. Israel berkata kepada bumi, "Wahai bumi, bukanlah ini keinginanku. Aku diperintahkan Allah, Tuhan sekalian alam." Dengan tidak memperdulikan sumpah bumi, lalu Israel mengambil segenggam tanah dari keempat penjurunya, dari semua permukaannya, yang kuningnya, yang putihnya, yang merahnya, dari tanah datarnya, dari pergunungannya, dari daerah tingginya, dan dari daerah rendahnya. Kemudian segenggam tanah itu dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Konon dikatakan dari segenggam tanah dari genggaman malaikat Israel itu jadilah laut Khaldum. Allah berfirman kepada Israel, "Mengapa kamu tidak mengabulkannya? Padahal ia bumi telah bersumpah kepadamu atas namaku." Maka Israel menjawab, "Wahai Tuhanku, perintahmu lebih wajib ditaati dan ketakutanku kepadamu lebih besar." Atas jawaban tersebut, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, "Kalau demikian, engkau aku jadikan sebagai malakul maut dan pencabut ruh makhluk." Sebelum ini tidak ada malaikat yang bertugas sebagai malaikat pencabut nyawa. Maka sembah malaikat Israel, "Wahai Tuhanku, jika demikian berseterulah mereka itu dengan hamba-Mu ini." Allah berfirman, "Hai Israel, sesungguhnya aku sangat kuasa melakukan sesuatu kehendakku, maka bagaimana mereka akan berseteru denganmu, padahal aku yang menyuruhmu mengerjakannya. Dan aku juga akan menjadikan berbagai sebab-sebab pada kematian mereka itu, maka tiadalah yang dapat menyangka kepadamu lagi." As-Salabi mengatakan bahwa setelah Israel mengambil sesuatu dari bumi dan pergi, bumi menangis atas apa yang telah diambil darinya. Maka Allah berfirman kepadanya, "Sesungguhnya aku akan mengembalikan kepadamu atas apa yang telah diambil darimu." Allah berfirman, "Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra."
Dari bumi, tanah, itulah kami menjadikan kamu, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu pada kali yang lainnya. Quran Surah At-Taha ayat 55. Demikianlah kisah tersebut. Semoga bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.